Hai Nover semuanya, kembali lagi di channel Anomali, wadah di mana horor dan supernatural bertemu menjadi spiritual. Yay. Di video kali ini, kami sekali lagi bercerita mengenai malaikat berbentuk gerigi. Karena kami melihat kembali malaikat bentuk gerigi. Hanya saja ini terjadi pada kasus klien. Dan bagaimana hubungan si malaikat gerigi itu, atau yang sering disebut dengan Ophanim menurut artikel, hubungannya dengan arwah binatang peliharaan. Dan juga jimat terkoplak yang pernah kami temui. Ini bocoran fotonya nih. Oke, doa dulu sebelum melihat lebih lanjut jimat itu. Karena dari salah satu botol itu ada yang mengandung energi. Betul. Yang cukup kuat. Dan mungkin sekian persen dari durasi video ini kami akan ceritakan lagi satu lagi ciri khas oknum dukun dan orang pintar. Kenapa? Karena masih berhubungan dengan jimat koplak tadi itu. Dan video ini mungkin agak sedih bagi pecinta binatang. Jadi ya siapkan hati dulu. Tapi ya udah langsung aja stay tune. Latar belakang klien kami kali ini adalah sepasang suami istri yang sudah berkali-kali jatuh bangun dalam usahanya dan sangat pejuang keras dua-duanya. Aku cukup salut sih dengan mereka, tapi mungkin kita nggak akan cerita mengenai perjuangan jatuh bangunnya ya, lebih ke arah binatang peliharaannya. Ya, kalau aku mau melengkapi, memang suami istri ini dia orang perantauan, orang daerah yang mengadu nasib ke kota-kota besar. Sebenarnya kalau teman-teman melihat banyak sekali orang daerah mengadu nasib ke kota besar, itu tekadnya, mentalnya, wah gila, itu mental baja tekadnya. Mungkin kalau di Jakarta contoh-contoh orang-orang seperti itu tuh yang, ya ini fakta ya, mungkin para pejuang kehidupan di daerah Glodok, daerah Mangga Besar, itu pejuang-pejuang kehidupan yang sangat keras itu loh. Nah mereka ini salah satu pejuang-pejuang keras yang seperti itu. Oke, jadi kami benar-benar bagi klien yang bersangkutan, kami acungi jempol dan you guys are great gitu kan. Nah, dia ingin menanyakan tadi perihal arwah binatang peliharaannya. Dan juga dia ingin bertanya mengenai jimat koplak tadi itu. Ya udah langsung aja kita ke hasil scan kami. Pertama, klien kami ini menunjukkan foto doginya. Doginya kecil. Dan ada foto-fotonya, nanti editor bisa bantu kami dipampang di sini. Anjingnya kecil dan kita beri saja nama Smolly. Small artinya kecil, Smolly gitu kan. Bukan nama sebenarnya. Nah, sebelum kami mendeteksi arwahnya gimana dan ini bener nggak jiwa ini dan seterusnya, beberapa hal bisa berhasil kita validasi aja sih ya. Antara lain gue melihat abstrak cairan putih. Tapi diminum ya. Jangan pikir yang enggak teman-teman. Ternyata si doginya suka susu. Bear brand atau apa ya, lupa. Tapi pokoknya suka susu. Dan gua bingung, emang dogi suka susu ya? Kamu juga nggak pernah ngasih dogi kamu susu kan? Enggak. Kalau gua hidup tumbuh besar, memang gue punya oma di Surabaya, Jess. Itu memang dia punya peliharaan burung banyak. Nah itu dikasih susu dan roti tawar, gue lihat sendiri. Tapi dogi jarang. Apa mungkin gue yang kurang main jauh sama dogi kali ya. Tapi ternyata kliennya bilang memang si Smolly suka susu. Oh ya sudah, celing, validasi satu hal. Dan gue bilang ini anjingnya nggak mauan sama orang ya. Betul. Ya kayak introvert gitu loh guys. Dia introvert dan hanya mau sama orang-orang ya yang udah dikenal ya. Sama orang tuh nggak mau sama tamu lain. Oke. Terus gue bilang kayak, ini kok aku dapat abstrak ada tangan menggeletakkan doginya ya. Terus si kliennya bilang, oh memang betul, karena memang pas mau meninggal itu digeletakin di ranjang, bukan di rumah sakit sepertinya. Bukan. Di rumahnya sendiri kok. Lalu aku juga melihat ada seperti vision ya, doginya itu di pangkuannya. Betul. Beliau. Ini cerita begini aja udah berasa sedih lagi. Tapi anyway, stay tune teman-teman bagi pecinta binatang. Nah, yang menarik adalah ada memori arwahnya nih meninggalkan rumah setelah meninggal. Biasa kan sering kita lihat Jess, arwah-arwah dogi gitu yang sayang banget sama majikannya masih di rumah itu kan. Kadang main sama anjing yang lain yang masih hidup gitu.
Ya itu pernah, tapi yang ini enggak, gone, kayak enggak di rumah. Yang terasa adalah energi si Smalley mencari kawannya. Ya, dan aku juga ngelihat di vision ya, posisinya tuh Smalley ini di outdoor, terus kayak celingak kiri, celingak kanan gitu, celingak-celinguk gitu. Iya, jadi terus gue bilang ini ke kliennya ya, Pak, Bu, maaf ya, sepertinya udah nggak ada di rumah dan dia ngerasa tugas bersama majikannya sudah selesai. Dia lebih sayang dan lebih kangen sama temennya. Lalu ditambahin lagi sama majikannya, which is klien kami, bilangnya seperti ini. Oh iya, memang saya sudah bilang ke Smalley, kamu kalau mau pergi ya, nggak apa-apa, kamu sudah selesai di sini, pergi ya gitu, jangan beratin aku lagi kayak gitu. Believe it or not, walaupun kami tidak bisa memastikan hal ini, tapi I think that worked. Kami rasa itu ngefek ke doginya. Nah, tapi kami belum bisa pinpoint ke klien. Kami nggak tahu ini temennya itu anjing juga atau kucing atau apa. Pokoknya ada satu yang berkesan banget. Ternyata dia punya banyak peliharaan itu klien kami. Dikasih lihat satu demi satu. Ternyata bukan dogi. Bukan dogi aja sih ya? Bukan, doginya ada dikasih beberapa ya, 2 atau 3 gitu. Kami ngerasa gini kan ya, enggak bukan, ini. Terus tiba-tiba apa jangan-jangan burung ya? Literally burung. Dan burungnya juga sudah meninggal ternyata. Dan ternyata begitu kami lihat videonya, that's it. This is him atau her. Pokoknya this is it. Him ya. Oh ya, karena namanya adalah Albert. Dan itu nama asli. Kami sebut saja nama aslinya burung itu Albert. Dan confirm, berarti penglihatan kami divalidasi oleh teman yang dicari oleh si Smalley itu burung itu. Wah, kami pas ngeliat videonya kami pun kerasa kayak bergetar sih hati kami, karena walaupun mungkin teman-teman sering ngelihat video ada dogi nangis di kuburan majikan, ada kan beberapa di YouTube kan, kalau nggak salah anjingnya jenis kayak Hachiko gitu ya, itu udah sering banyak di YouTube, di TV dan di mana-mana. Ini kami lihat langsung di videonya, burungnya di sini itu si Smalley tuh kayak sampai getar begini kupingnya, karena dia kayak kenapa Smalley nggak hidup. Wah itu terus kayak disentuh-sentuh, diginiin. Ya nanti teman-teman lihat deh videonya, sedih banget. Dan memang kata klien kami, dogi itu paling sayang dan paling senang sama si Albert ini, burung ini. Malah dengan sesama rasnya yaitu anjing, Smalley nggak demen biasa gitu. Aja gitu. Biasa aja. Malah kayak cenderung kayak suka menghindar, soalnya temennya Smalley kayak ngejailin lagi. Tapi Smalley ini lebih suka sama si Albert ini. Itu mengharukan sih, kami juga. Gue sampai bingung mau ceritanya gimana. Anyway, balik lagi ke si Albert burungnya. Lucunya Jess, kamu sama aku kan ngerasa kok gone ya? Si arwah burungnya udah gone ke dimensi afterlife, whatever it is namanya. Nah di situ si Smalley-nya nyariin, kok nggak ketemu. Dia kan udah nggak di dalam fisik dogi kan, tapi dia tahu dia masih berupa kesadaran. Dia nyari mana nih si Albert, nggak ada. Nah gue bilang ke klien kayak ini kok rasanya udah hilang ya. Dan memang setelah dicek udah hilang. Gitu. Momen ketika Albert ini sudah tiada, langsung wush gitu, kayak pergi smooth banget ke dimensi afterlife. Yang aku lihat sih kayak banyak tumbuhan, terus ada bunga-bunganya, terus kayak ada rumah kaca kayak gardening gitu. Wah, beautiful banget sih. Aku masih sering bingung antara afterlife atau after death. Kadang kita sering kebalik-balik, because ya dibilang afterlife nggak salah, dibilang after death juga nggak salah gitu. Adalah afterlife aja deh. Dua-duanya kayaknya bener deh. Kita enakan dengerinnya afterlife gitu iya aja sih, ya. Oke. Tujuan deh kami afterlife. Jadi memang smooth banget, gitu. Nah, yang lucunya di situ gue ngelihat ada tiba-tiba vision Grigi. Persis seperti yang gue lihat di episode Detektif Astral Antartika ya. Bedanya yang Antartika tuh segede gitu. Ini kecil. Terus ada abstraksi Grigi ini, dia in charge kesadaran-kesadaran. Dan di dimensi itu gak sih? Yang aku lihat waktu itu dia tuh kayak kayak portal sih. Dia kayak
gimana ya Jess, aku ngelihatnya ini kayak ada jiwa binatang terus masuk ke gerigi, shup, hilang, masuk ke gerigi, shup, hilang. That's what I saw. Nah, the moment gue ngeliat itu, gue langsung sadar ini kan vibrasi yang sama yang waktu di episode Antartika Detektif Astral, tapi ini jauh lebih kecil size-nya. Dan gue ngeliat ada GR kayak nggak tahu ya pakai tangannya atau gimana, bantu dibopong terus diarahin ke portal gerigi itu. Ya gue nggak ngerti ini apa ini. Terus gue tanya sama Seymour, nggak dijawab sih, dan gue nggak mau maksa. Tapi kayaknya ada something yang berhubungan dengan ada malaikat jenis tertentu yang bentuknya gerigi deh. Memang kami nggak melihat matanya seperti di, kamu tahu nggak gambar malaikat Ovanim yang dipercaya roda tapi matanya di mana-mana. Aku sih nggak ngelihat mata sih. Enggak, aku cuma ngeliat gerigi doang. Gerigi yang bergerak gitu loh, kayak roda persneleng dan yang lain-lain gitu loh. Bener. Tapi berasa hidup dan vibrasinya makhluk Tuhan dan selevel malaikat. Angel gitu. sih. Angel aku sih itu. berasa lebih ke angel. Sampai sekarang masih misteri kenapa ada malaikat seperti itu. Nah, balik lagi ke Smalley dan Albert. Yang menarik teman-teman, klien bertanya pada kami, kalau gitu kita doa bareng yuk, boleh nggak? Boleh, untuk supaya Smalley itu jangan nyariin Albert lagi. Jangan nyariin Albert lagi, dan udah lanjut aja ke mungkin dimensi gerigi malaikat Ovanim itu. Tiba-tiba gue kayak dapet abstrak. Tapi kita coba dulu deh doa pakai energi kan. Smalley, Albert udah nggak sini, kamu boleh ini gini. Yang kerasa adalah gue bukan dogi, gue bukan burung, tapi gue mencoba menghack kalau jadi binatang tuh consciousness-nya seperti apa. Ternyata dogi itu, Jess, yang aku bilang di klien, nggak ngerti konsep manusia. Kalau bilang Albert udah nggak di sini atau apa, jangan kayak dia konsepnya terbatas. Jadi ketika si klien bilang, Smalley, Albert udah nggak di sini lagi, kalau manusia digituin bisa sedih, bisa happy. Tapi si Smalley paham itu bahwa energi Albert udah gone, itu di enhance. Jadinya tambah sedih energinya. Lah, kok doa pengen nolong malah jadi tambah berasa banget nusuk, kayak arwahnya tuh sedihnya nusuk. Di situ gue, Dogi nggak ngerti konsep bahasa manusia, dia ngertinya mengamplifikasi atau mengenhance statement. Ibaratnya kayak manusia sebenarnya mirip sih, tapi manusia mampu untuk berpikir rasional. Kalau misalnya ada kayak bahasa yang udah lebih complicated gitu, udah lebih susah ya dimengerti oleh binatang. Kalau manusia kan bisa kan, kita berbicara secara complicated. Aku nemu analoginya. Teman-teman sering dengar bukan bahwa ada yang bilang jangan pikirin gajah warna pink. Manusia malah mikirin terlihat di vision gajah warna pink. Tetapi manusia mampu untuk, ya gue emang lihat sih, tapi enggak, gue mikirin yang lain. Manusia mampu. Kalau Dogi itu si Smalley, kita mau bilang jangan mikirin gajah pink atau pikirin gajah pink, dua-duanya yang di enhance gajah pinknya. Oh, ternyata begitu cara kerjanya. Akhirnya gue mohon petunjuk pada universe. Doa yang diajarkan adalah, ya gue bisa salah ya, tapi bukan Albert udah nggak di sini, Albert di sono gitu kita bilangnya. Jadi supaya instead mengenhance bahwa Albert udah gone, Albert nggak sama lu gitu, kita mengkukuhkan, akhirnya ketemu bahasanya, mengkukuhkan bahwa Albert di sono susul. Dan akhirnya kita doa bareng kan? Iya. Kita doa bareng. Gimana yang kamu lihat gimana? Wah, langsung cepat menuju malaikat bergerigi itu, dan akhirnya Smalley finally bertemu dengan Albert di dimensi yang indah tadi. Jujur dia udah nggak terlalu peduli sama majikan sih, ya udahlah ya, maaf lah. Ya mungkin karena majikannya juga udah bilang udah pasrah. Sudah ya Smalley gitu, kamu pergi, tugas di sini bersama kami sudah selesai. Kan majikannya sering ngomong kayak gitu, sering doa juga. Kami nggak tahu pengalaman kami ini sejauh mana kebenarannya, tapi kalau memang mungkin benar ya, which is gue akan tahu ini setelah gue mati ya, teman-teman mungkin bisa mempraktekkan doa yang sama terhadap arwah binatang peliharaan. Yang di enhance tuh adalah positiveness-nya dan condition-nya. Jadi ya begitu, sampai kehabisan kata-kata aku. That's why Kawil kan kita berdua kan kalau misalnya kerja selalu membutuhkan validasi juga kan dari klien. Karena biar bagaimanapun
yang kami lihat gitu, ya maksudnya kami masih manusia gitu, kami juga bisa salah. That's why kami butuh validasi seperti misalnya tadi, oh Smolly suka susu ya, misalnya kayak gitu. Iya. Ya, itu sangat membantu kami sih sebenarnya. Dan kisah Smolly ini nggak bisa dipukul rata. Nggak bisa. Kami pernah mencoba detect arwah binatang lain, Golden Retriever waktu itu, punya seorang dokter. Itu pas gua raba gini, ada abstrak kayak tanganku digigit kau gitu. Ternyata memang nggak rela meninggal itu si goldennya. Itu yang di eutanasia. Oh iya. Disuntik meninggal. Ingat. Nggak rela itu golden retrievernya. Tapi ya terpaksa karena memang kondisinya udah mengkhawatirkan. Kasihan sih. Nah itu dibopong paksa tuh sama malaikat. Ya sudahlah gitu. Tapi akhirnya pun di tempat yang seharusnya. Kayak kita pernah bawain deh episodenya. Kayaknya. Pernah. Lupa ingat sih. Anover silakan Google lagi. Itu episode yang sama dengan waktu ada 4 foto dogi yang kita radar. Oh. Sama. Atau yang salah satu yang kena dukun palsu itu dia juga. Dukun palsu yang mana? Yang kerisnya pakai kardus Indomie. Iya, perhaps sudah nggak inget sih. Tapi ya, teman-teman silakan salah cari. Ya, lupa ya. juga. Anover silakan cari. Jadi kalau untuk mengenai binatang peliharaan, sampai situ ceritanya sangat mengharukan dan ya semoga bisa ada pembelajarannya bagi teman-teman. Nah yang berikutnya ini guys, seru. Pertanyaannya kan banyak mengenai bisnis ya. Ada beberapa yang kami nggak cerita, misalnya mengenai bisnisnya kami nggak cerita, tapi dia keluarin jimatnya. Ini fotonya. Anomali. Jadi klien kami menanyakan seperti ini. Tunggu, disclaimer. Kami nggak tahu ini tulisannya artinya apa ya. Kami nggak tahu, bukan berarti kami menjelek-jelekan arti jimat ini atau arti tulisan ini. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat fotonya, ini apa ya, kayak akrilik yang dicetak, terus bisa ada minyak, sejenis minyak warna kayak whisky gitu di dalam. Nggak tahu minyak atau air itu ya. Nggak tahu, pokoknya liquid lah. Ngelihat dari encernya sih kayaknya antara minyak sama air, kami nggak tahu. Ya udah gitu. Lebih ke minyak sih kayaknya. Lebih kental dikit. Ya lanjut ya, silakan. Jadi klien kami menanyakan, Anomali, saya ingin bertanya. Jadi saya tuh sebenarnya semenjak nonton kalian saya sudah nggak mau nih yang namanya pelihara jimat-jimat seperti ini. Nah, akhirnya dikeluarkanlah 2 benda itu. Nah posisinya waktu itu Kak Willy lagi ke toilet. Jadi cuman aku kan. Akhirnya aku lihat, kok ini lebih. Jadi ada salah satu dari kedua ini. Jadi yang satu itu energinya kurang kuat, yang satu lagi ini lebih kuat. Jadi memang ada penunggunya. Long story short, ternyata di backup juga dengan cerita dari klien bahwa adik sepupunya pernah nginap di rumahnya. Bilang kayak gini ke klien kami, Kak, aku penasaran deh sama jimat ini. Aku coba miringin ya gitu. Aku bawa tidur, abis itu aku coba miringin letaknya gitu. Besoknya nanti kita coba lihat deh, kita eksperimen. Dan ternyata besok paginya itu jimat kembali ke tempatnya semula. Jadi yang tadinya harusnya miring, ini miringnya kembali. Tuh bukan begini ya, tapi begini. Iya. Kalau begini bisa kembali lagi, itu terlalu ajaib sih. Jadi miringnya begini gitu. Kembali lagi gitu. Terus ya mereka semua kaget karena di sana juga nggak ada yang iseng untuk ngebalikin karena kan memang udah sama-sama eksperimen gitu. Terus kamu ngetes aku kan? Iya. Aku balik, Kak Wil, coba ada 2 kan itu. Gue coba yang satu. Ini misalnya 2, pegang dulu deh. Ini misalnya 2 jimatnya nih ya. Yang powerful yang ini. Kan itu identical kan? Iya, gue nggak tahu betul. yang mana. Pas gue raba yang less powerful, gue gini, oke, nggak berasa. Begitu gue megang yang ini, baru cuma 3 detik, anjir gitu. Gue langsung kayak nyetrum energinya. Iya bener, valid. Karena apa ya, berasa kayak tiba-tiba dapat vision darah. Bukan berarti ini dimandiin darah, bukan. Tetapi kayak siapapun dukun yang mengusahakan jimat ini, itu kayaknya udah pakai sesuatu yang berhubungan dengan transaksi. Belum tentu darah juga, belum tentu, tapi itu real sih transaksinya dukun itu. Ini powernya juga real. Iya, dan itu kalau nggak salah dari mamanya klien kami ya. Iya. Dan mamanya tuh udah bilang ke klien kami, ini jangan sampai lu buang ya. Kalau lu buang nanti bisa jadi lu kena santet. Nah itu kata dukunnya. Makanya nanti kami cerita tuh oknum dukun tuh whatever gitu. Nanti lu bisa kena santet ya. Soalnya pernah ada orang gitu ujung-ujungnya malah ngebalikin jimat ini ke dukun yang udah ngasih gitu.
dibalikin kan, ya udah itu orang tinggal pergi, ya dukunnya terima-terima aja jimatnya. Tapi ternyata beberapa hari kemudian orang itu meninggal. Lu hati-hati ya, lu jangan sampai ngebuang ini jimat. Jadi memang sudah udah di warning lah sama mamanya. Kenapa tiap kali kamu cerita ada aksen Belitung? Enggak. Soalnya kan biar lebih terbawa suasana gitu. Iya, oke. Udah, kamu mau nambahin lagi? Udah. Nah, kesalahan gua adalah nggak pakai tisu atau sarung tangan. Here's the thing teman-teman. Kalau mungkin bagi teman-teman yang bukan supernaturalis atau bergerak di bidang seperti kami, nggak ada efeknya juga. Boleh itu jimat dilihat-lihat gitu, kayak keren ya, bagus ya cairannya gitu. Kan nggak ada niat apapun, nggak ada niat di scan atau ditelaah atau diteliti gitu kan. Tapi bagi orang kayak kami kan, gue neliti. Ketika gue neliti itu gue project energi ke sini. Dan ketika gue project energi langsung pem gitu. Harusnya ya efeknya adalah akhirnya gue kehubung sama jinnya gitu loh. Dengan cepat. Terus kalau Anovers nanya, emang Kak kalau misalnya pakai sarung tangan nggak kehubung? Ya kehubung juga sih. Kehubung juga teman-teman. Tapi setidaknya kayak apa ya, nggak langsung direct gitu loh. Ini kayak gue belum siap, tiba-tiba udah langsung gue ngelihat vision jinnya yang tadinya diam langsung gini, dia tahu gitu di gue ulang diem. Terus langsung tahu gitu. Langsung tahu. Elah, gue belum siap juga gitu ya. Tapi ya udah, yang namanya konflik harus terjadi, perang harus terjadi, mau diapain. Akhirnya kehubung kan kita. Akhirnya kehubung. Nah, di sini yang gue bilang kayak jimat ini koplak sih dan jinnya real. Tiba-tiba ini aku yang ngalamin. Aku ngeliat ini, Jess. Itu dia. Sebentar. Jadi gue ngeliat tiba-tiba ada belati kayak begini, Jess, di leher aku yang gini loh. Nah, kalau di episode kami yang kemarin kita ngonten apa yang 3 Fallen Angels, yang gua ngeliat pedang. Ini belati, blade, pisau gitu. Di sini gua langsung aduh, ini dari jin ya. Berasa gua diserang kok. Dan itu langsung ya konflik dah. Dan terjadilah konflik. Memang konflik kan kita kan? Iya, sampai orang pelayan-pelayan yang di restorannya sampai ngeliatin gitu. Udah bodo amat lah, Jess lah, this is our job, this is what we do. Kami juga udahlah tutup muka aja dah. Nggak salah kok, kami kayak wah ya whatever lah. Sometimes dibutuhkan, tidak selalu sih. Sedikit intermezzo guys, Jadi waktu gua ke Jesslyn duluan ke Bandung kan, kamu duluan ke Bandung. Terus gua dengan beberapa inner circle nyusul Jesslyn karena acara fashion show gitu kan. Kamu lagi di fashion show itu, gue bersama 2 inner circle gue, jadi gue bertiga gitu kan. Gue ke sebuah coffee shop di Braga, lupa namanya apa gitu kan. Long story short, iblis dari kamar hotelnya kamu nggak pernah sebut nama hotelnya kan? Enggak. Iblis dari kamar hotelnya Jesslyn itu tuh ngikutin dan rese banget. Nah, sebelah gue ini inner circle gue cewek gitu. Dia lagi bayar di kasir. Itu nyari masalah iblisnya. Gue di belakang kan. Gue tuh pengen action sampai ketahan gitu loh. Jadi gue cuma kayak gini. Muka gue tuh gak enak rasanya. si kasirnya udah ngeliat. Kasirnya kayak ini mau pesen latte cappuccino pak gitu. Enggak, I'm okay gitu. Tapi tangan gue begini-gini. Kayak itu diliatin. Dan mukanya kayak udah muka nahan berak. Nahan gitu kan, nahan berak. Terus akhirnya gue gak enak, wah ini gak bisa nih. Gue gak lepas kan. Gue mundur selangkah, mundur ke kanan, jadi kayak segitiga gini. Baru gue tambah gini, tambah ngeliatin tuh kasirnya kayak kasirnya kayak oh ya itu ya itulah intinya, that's what we do kan. Nggak bisa menghindar guys, konflik lagi datang. Jadi kalau mungkin one day Anovers ada ngelihat Jesslyn gua di mall gitu tiba-tiba begini, harap maklum. Mohon maklum. Ataupun di restoran kami lagi bertingkah gitu, ya harap maklum ya. Bertingkah gitu. Oke, balik lagi ke jin ini. Intinya Legion sampai turun. Nah ini kocaknya, Legion turun kan, mau dibantu nggak gitu kan. Terus Legion turun. Terus Legion bilang ke kami dulu, masih kami disuruh doa kalau misalkan Legion boleh bantu, ya udah boleh bantu gitu. Tapi kayaknya jin ini masih berkenan di hadapan Tuhan, karena nggak bisa tapi kayaknya jin ini masih berkenan di hadapan Tuhan, karena waktu gue bales berasa kayak nggak kena gitu loh. Dan Legion juga, walaupun kami doa, Legion boleh menindak tapi nggak boleh dimusnahkan. Lucunya gini Jess,
kami pas ngelihat Legion datang gitu ya ke si jinnya, nggak tahu ditabok atau ditampol atau apa, jinnya begini, kesannya kayak Legion tuh dewa kali ya. Dan ini inline dengan episode Detektif Astral yang ke Aokigahara atau Gunung Fuji ya. Jin itu lebih mengenal istilah dewa, ingat nggak? Ingat. Tapi aku lupa deh di episode yang mana. Kalau nggak Hasinda siapa, mungkin teman-teman yang lebih tahu, The Clients atau Anovers. Jadi kalau manusia kan konsepnya banyak, tapi yang umum adalah Tuhan. Dewa Dewi iya umum, tapi menurut gue lebih universal dan lebih banyak Tuhan. Itu yang dipakai di manusia kan. Nah kalau jin itu ada yang tahu, maksudnya ada yang tahu juga iblis gitu, tapi ada yang tahu juga itu dewa. Kayak tergantung kepercayaan mereka sih sebenarnya. Tapi perpengalaman kami banyak yang ngelihat makhluk gitu dianggap sejenis dewa. Pas Legion nabok plak-plak itu jinnya ampun dewa. Atau dianggapnya gitu, kayak higher entity gitu. Iya, kamu lihat jinnya kayak minta ampun ke. Minta ampunnya tuh bukan minta ampun bersalah, sekaligus kayak takjub nyembah. Ini dewa. Legion sampai, "Oi, gue bukan dewa," gitu. Ya begitulah. Ya, long story short, konflik, nggak terjadi apapun dan jinnya nggak bisa dimusnahkan. Tapi kenapa gue bilang koplak? Serangannya real banget guys. Ini gue berasa kayak, wah nggak enak banget rasanya. Itu tapi berasanya kayak sakit gitu nggak di batinnya, atau kayak cuman kegesek aja berasanya? Ketek gimana ya? Nggak enak gitu ya? Leher tuh nggak enak, kayak ada yang ganjel gitu loh. Kayak orang kalau kok leher gue seret ya, tenggorokan gue, rasanya kayak gitu. Tapi anehnya dia cuma nyerang Kak Willy ya. Kenapa dia nggak nyerang aku ya? Ya karena yang megang jimat itu nge-scan tuh aku. Iya, soalnya nge-scan banget. Langsung kelihatan kok jinnya di mana gitu, lagi begini. Gimana dia nggak berasa? Itu kan komunikasi dua arah, Jess. Iya, bener. Jadi buat supernatural tuh sama seperti konsep perang. If I can see the enemy can see us gitu. Sama, kalau gue bisa ngerasain musuh bisa ngerasain gue. Itu pintu dua arah. Soalnya aku nggak terlalu mau pegang-pegang banget sih guys. Jadi kayak udahlah, ngeradar aja. Dan aku udah ngerasa juga itu kuat, jadi yaudah. Oh, kamu nggak megang? Kamu cuma kayak gini doang? Sempet megang bentar kayak begini, tapi aku lebih banyak ngeradar kayak gini aja. Nggak dipegang gitu. Ya, nggak yang kayak dipantengin, dipegang gitu. Gue bener-bener literally kayak gini. Lain kali gitu aja. Jadi kalau mau ngeradar, ini mungkin buat teman-teman yang sensitif juga. Kalau mau ngeradar, kalaupun butuh kontak fisik, ya nggak masalah gitu, dipegang dikit gitu. Abis itu kalau bisa lepas aja gitu. Kalau misalnya kan kita nggak mau connect, atau kita juga nggak mau terlalu ngambil masalah sama dia, kayak gitu sih. Oke. I think sekian cerita yang mengenai jin koplak dan jimat koplak. Sekali lagi kenapa jimatnya gue katakan koplak, karena itu beneran energinya, bukan jimat sembarangan. Dan tadi gue udah bilang kan, teman-teman mesti doa dulu sebelum ngeliat episode ini. Walaupun gue yakin jinnya gak akan berani macam-macam sih sama teman-teman, karena udah dikeplak gitu kan. Dan kayaknya masih ada kebaikan di dalam jin tersebut. Buktinya gak bisa langsung dimusnahkan. Oh ya, gue lupa cerita, karena klien pun niat diberikan jimat itu bukan untuk nyerang orang, tapi lebih ke arah apa yang kamu, kayak perlindungan diri, terus ya pokoknya dijagain kayak gitu sih. Bukan ke arah bisnis supaya sukses ya? Lupa aku. Aku juga lupa sih. Tapi bukan untuk nyerang. Enggak, pokoknya untuk bukan perlindungan untuk diri. Untuk lebih ke diri sendiri. Nah mungkin sesuatu yang bersifat perlindungan diri mungkin nggak terlalu yang dosa atau gimana, tapi bukan berarti teman-teman harus menggunakan jasa dukun, minta jasa jin untuk perlindungan ya. Enggak. Langsung minta perlindungan ke Tuhan ya. Cuma dari kacamata perspektif karma dan dosa si jinnya nih, jinnya kayak masih nggak bisa dibilang dosa banget gitu loh, karena dia kerja walaupun dia lintas dimensi, tapi dia melindungi orang ini. Gitu. Itu sekian. Nah, sampailah kita pada chapter Oknum Dukun Tuti lagi. Jadi ini bakal menarik. Ambil dulu cemilan teman-teman. Kita mulai ya. Kami pernah ngonten Oknum Dukun Tuti di episode ini, klasifikasi Oknum Dukun Tuti. Ternyata ciri khasnya belum lengkap. Ya nggak mungkin lengkap, masih ada beberapa. Yang di episode kali ini adalah yang berikutnya, yaitu ini Jess. Kan dukunnya bilang kan ke klien atau ke mamanya klien, jimat ini jangan diapa-apain. Kalau diapa-apain, ntar lu sakit, ntar lu kesantet, ntar lu mimpi buruk gini kan. Iya. Nah ini udah oknum nih, ini koplak nih, oknum dukun kayak gini nih. Lu masa iya kita yang sangat mengandalkan pada Tuhan takut jimat? Tadi padahal aku udah ngambil jimat-jimatan. Sebentar gue cari dulu. Nah ini gue ketemu jimat-jimatan. Teman-teman nggak tahu kan ini apa kan?
Jesslyn juga udah tahu tadi, tapi anggap aja teman-teman nggak tahu kan. Salah satu oknum dukun Tuti itu tuh kayak menakut-nakuti lewat benda ini. Aku praktekin ya ceritanya. Bu, ini sudah saya ambil dari kaki gunung bla bla bla, dan dia sudah usianya 10.000 tahun. Wow. Jadi ini sangat berbahaya dan sangat powerful. Ibu harus terima posisinya berdiri terus. Jangan pernah tidur, jangan pernah begini. Karena kalau ibu goyangin jimat ini, ibu akan sakit. Suami akan begini-begini, anak ini fucking bullshit yang kayak gini-gini. Kawil, hati-hati, nanti kita di playing victimin lagi. Oke, sorry, sebelum gua ke arah situ ya. Sebenarnya terhitung kami publish episode sekitar 7 bulan lalu yang klasifikasi oknum dukun Tuti yang ini, itu kami dapat serangan berbagai macam, terutama dari yang dukun etnis Tionghoa. Ingat? Ingat. Itu kan sebulan setelahnya kalau teman-teman nih episodenya. Itu satu. Terus kami diserang content creator lain. Yang off camera kami nggak tahu, kami dicobain. Sampai gue bingung ya. Ya udahlah. Ya emang ya inilah, this is the risk, resiko gitu loh. Nah, ya sekarang kita cerita lagi. Karena emang bullshit, mau diapain? Iya. Gitu kan. Ibu, ini posisinya harus ini. Efeknya apa ke orang-orang? Jadi takut setakut-takutnya. Dan ada lagi kan kayak kadang-kadang ini sih berdasarkan pengalaman kami aja ya teman-teman. Jadi dukunnya itu pakai kayak doa Arabic gitu. Tapi waktu itu aku pernah lihat ya. Jadi ini salah satu dari klien kami juga. Jadi pakai Google Lens, terus aku pencet translate, dan ujung-ujungnya keluar kata-kata kayak kita harus menyembah syaiton gitu, ditulisnya kayak gitu, tapi dalam bahasa Arab gitu. Itu teman-teman hati-hati juga ya gitu kalau terima benda terus ada bacaan doa, tapi it seems like doa, tapi sebenarnya ternyata menujunya itu bukan ke arah langsung kepada Tuhan, tapi menuju ke yang nggak bener gitu. Iya, jadi jangan mentang-mentang tulisan itu kelihatan megah, teks kelihatan megah dan we don't know what it means gitu, terus kita langsung kayak wah itu keren. Ya nggak begitu cara kerjanya sih. Jadi balik lagi ke ini anyway candle teman-teman. Lilin gitu kan. Ini kan lilin yang sering dipakai. Tapi kalau bagi orang yang nggak tahu, gue dukun gitu ya, benda apapun bisa jadi kesannya goib, sakral dan. Tapi nggak juga loh Kawil. Aku ngelihat rata-rata benda yang dipakai sama dukun itu entah kenapa cukup bagus gitu. Ya harus bagus lah Jess. Iya sih. Kalau cuma candle gini mana ada yang percaya efek kekuatannya. Kalau aku sebagai dukun bilang ini nggak boleh terbalik ya, kamu pasti kayak hah? Nggak apa-apa tuh Pak gitu kan. Abis ini di playing victimin lagi ya teman-teman ya. Tapi kalau yang jimatnya seperti foto tadi, siapa yang berani goyang-goyangin? Kesannya kayak sakti banget kan. Nah balik lagi, ini oknum dukun Tuti ya. Gimana caranya lu lebih takut sama jimat daripada takut sama perlindungan Tuhan gitu loh. Dan actually gue pernah lihat juga, nggak segampang itu kayak lu barang terus lu goyangin. What if kalau itu accidentally lu nyentuh jimat itu terus jatuh? Apakah dia akan langsung diserang jinnya? Enggak juga gitu loh. Emangnya orang yang nggak sengaja nyenggol jimatnya jatuh itu nggak ada perlindungan Tuhan? Ya nggak begitulah teman-teman. Ini ya gue agak antusias ngomong karena gue harus ngomong. Di dalam hidup gue selama 40 tahun banyak orang pintar, oknum orang pintar dan dukun datang silih berganti yang ya banyak juga yang bullshit gitu loh. Ini salah satu polanya nih. Lain halnya kalau misalnya dia hanya mungkin sebuah bebatuan sederhana dan dia jujur bebatuan ini nggak ada apa-apanya. Tapi batu ini emang langka, diambil dari batu alam ini, alam tertentu, harganya juga cukup mahal. Ini ibu kalau mau beli dari saya boleh, saya jujur harganya segini, itu lain ya. Dan kalau ibu mau isi energi, silakan ibu doa atau kita doa bareng. Nggak ada jin-jinan bla-bla-blaan gitu, nggak ada. Actually kapan pernah Arka atau Grim Reaper atau teman-teman astral kami sembunyi di barang? Kapan gitu kan, nggak pernah gitu kan. Sih. Nah itu lain. Tapi kalau dan mayoritas ya Kawil, kebanyakan dari jin yang tinggal di suatu barang itu malah bukannya kadang-kadang ya bukannya ngejagain, bukannya kan katanya ada tuh supaya bikin sukses tuh jimat kan, bukannya bikin makin sukses, malah kayak cuma numpang tinggal aja udah di situ, terus ujung-ujungnya apa ngotor-ngotorin rumah. Karena kan kontaminasi energi mereka ya, kalau syukur-syukur kalau yang positif atau yang netral. Ini kalau yang ketemu yang negatif, aduh udah deh nggak enak pasti bawanya rumah. Ya nggak tahu dah abis ini kita dicobain sama berapa banyak orang lagi Jess. Iya. Ya udah. Tapi yang penting first
terlindungi dari potensi oknum dukun seperti ini. Kami nggak bilang yang asli itu nggak ada, tapi di sini kami menegaskan bahwa oknum dukun itu benar-benar ada, dan teman-teman lebih baik hati-hati aja. Maksudnya daripada kayak udah ketipu gitu sampai berapa juta kan sayang. Dan jimat yang kami kasih tadi itu real. Kalau jimatnya nggak real lebih syukur lagi. Paling ketipu duit doang teman-teman, nggak ketipu secara, bukan nggak ke efek secara supernatural. Ini ada sih efek. Ini ada beneran. Mentok-mentok ya. Kalau misalnya jelek tuh paling mimpi buruk, psikologi nggak enak dan yang lain-lain itu bisa. Tapi kalau sampai meninggal ya enggak lah gitu. Kecuali klien yang memang niat dengan darah, itu sih salah lu sendiri gitu. Gitu. Sampailah kita pada chapter penutup. Beberapa poin yang bisa kami bagikan antara lain. Yang pertama, malaikat berbentuk roda gerigi memang ada, tetapi kami per hari ini belum tahu berapa jumlahnya, di mana, apa namanya, dan tugasnya apa. Kami belum bisa memastikan betul. Tapi memang sudah 2 kali kami melihatnya. Yang kedua, doa terhadap arwah binatang peliharaan itu ternyata lah spesifik, lebih kepada mengamplifikasi atau mengkukuhkan energi niat dan pikirannya. Seperti yang tadi gue bilang, Dogi tidak mengerti jangan berpikir gajah pink atau pikirkanlah gajah pink. Yang Dogi akan mengerti hanyalah gajah pinknya saja. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jauhi teman-teman oknum dukun yang jualan barang dibungkus dengan ketakutan. Sekian dulu video kami kali ini. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi. See you guys on another video. Bye-bye. Bye-bye. Akhirnya gue ketemu jimat-jimatan. Teman-teman nggak tahu ini apa kan? Kalau dari candle ya atau aroma terapi.